Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita kembali di acara Penuh Hikmah kali ini tentu dengan narasumber yang luar biasa. Ini kalau kenalin dulu namanya Kang Asep. Beliau caregiver ya, yang bantu mengasuh orang-orang yang perlu bantuan baik di rumah sakit dalam keadaan sakit bahkan sampai pernah ngebantu pasien HIV AIDS. Masya Allah. Dan beliau udah mulai dari usia 18 tahun. Dari tahun 2011. Dan kebayang udah berapa banyak orang yang beliau bantu. Masya Allah. Kita langsung aja tanya-tanya ke beliau ya. Dan yang paling luar biasanya lagi, ini beliau lakukan semua sukarela. Alhamdulillah, relawan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Asep? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang ketemu orang baik nih. Alhamdulillah. Saya mau izin tanya-tanya ya. Boleh. Iya, jadi awalnya Kang Asep berasal dari keluarga sederhana, terakhir lulusan katanya cuma SMP, betul SMP, ya? ya. SMP, terus akhirnya gimana? Apa latar belakangnya, apa yang mendasari akhirnya mau mulai menjadi caregiver? Ada yang ngajak kah atau ada hal apa yang menjadi pelopor? Dari bidang posyandu Awalnya awalnya. di Posyandu itu Di dulu 2011. Posyandu dulu, ya. Terus? Ya dari situ juga sebenarnya keinginan seperti ini tuh bukan buat orang lain, awalnya untuk keluarga sih. Dan lama-kelamaan kayak ada permintaan yang harus diurus ke rumah sakit. Itu dari tetangga rumah juga sih. Oh, itu di 2011 juga itu 2011. pertama? Jadi awalnya bantuin di Posyandu. Posyandu. Udah gitu lama-lama ada yang butuhin untuk bantu dong ini di rumah sakit. Iya. Yang paling pertama apa yang dibutuhin bantuin? Beliau sakit apakah atau kondisinya kayak gimana? Polip. Polip. Iya, polip. Ya cuman yang paling biasanya dibantu bagi mereka tuh apa sih? Di masalah administrasi sih. Administrasinya ya. Jadi Karena ketidaktahuan Kang Asep yang informasi. bolak-balik ya. Iya. Alhamdulillah. Nah ini berarti Kang Asepnya itu nggak terikat sama satu rumah sakit gitu ya? Tidak. Jadi Mengikuti alur aja. Dimanapun pasiennya, Iya. dimanapun itu rumah sakitnya, turun, Betul sekali. bantuin. Pernah itu nggak udah berapa pasien yang dibantu gitu? Pernah itu nggak sih iseng? Enggak sih. Nggak sama Karena kita sekali ya? tidak dituntut untuk seperti itu. Itu seperti itu. Awalnya itu dari pasien pertama yang polip. Iya. Terus jadi ada lagi nggak Ada berhenti lagi berhenti. karena ada yang permintaan rawat inap juga. Sama minta dibantuin. Minta administrasi. dibantuin sampai selesai juga. Sampai minta ditemani juga sih di rumah sakit. Dan itu disebutnya relawan gratis. Emang biasanya ada juga lembaga kayak gitu, tapi itu ada yang memang berbayar begitu. Ada. Dibayarnya kalau kayak gitu gimana sih? Per hari kah atau bahkan per jam? Bukan per hari. Jadi kalau kita lagi jaga rawat inap itu ya kita nungguin sampai selesai. Sampai mereka pulang. Sampai mereka pulang lagi. Jadi memang ada pasien-pasien yang dia dirawat inap itu nggak ada yang nemenin ya? Karena nggak ada keluarganya gitu atau jauh? Iya. Kadang ada yang keluarga tapi mereka tidak paham gitu. Jadi otomatis kita yang menemani mereka juga. Karena Betul. memang permintaan dari keluarga sih. Itulah yang disebut profesi yang caregiver. Iya. Itu namanya ya. Terus akhirnya dibayarnya pun seikhlasnya. Iya. Kalau yang tadi yang sampai HIV AIDS itu gimana ceritanya? Itu ketemu di rumah sakit pas saya kunjungan sih. Kunjungan kayak misalkan saya ada informasi akan ada pendampingan di salah satu rumah sakit. Nah kalau saya kan orangnya dari dulu nggak bisa kayak diem. Ya, Jadi gimana dikerjain ya. gitu, kayak ngelihat orang yang dia pakai kursi roda tapi nggak ada keluarga yang bantuin, saya ikut bantu dorong. Itu udah insting ya, Iya. udah luar biasa. Dan waktu itu akhirnya salah satu yang harus ditolong adalah orang yang HIV ya. Banyak yang kena HIV. Atau waktu itu baru itu aja? Baru itu aja sih, karena emang dia kebetulan emang perantau juga dan jauh dari keluarga. Akhirnya setelah udah ketemu, dia minta untuk didampingi. Sekarang masih ada orangnya atau udah meninggal? Udah meninggal ya. Dan ini suka dianggap kayak mungkin orang, bagi sebagian orang mungkin ada yang menganggap ya jijik atau gimana ya. Karena memang gitu ya, penyakitnya kencingnya benana akhirnya. Tapi mohon diperhatikan ya. Iya sih bahwa penularan HIV itu banyak yang mengkonotasikan dengan hal-hal mohon maaf dosa ya, seks bebas, saling tukar menukar jarum suntik orang yang pakai narkoba. Tapi juga ada yang memang ya mohon maaf turunan dari orang tuanya itu karena ya bayi nggak bisa milih. Waktu itu kondisi HIV-nya dianya kayak gimana? Udah nyampe parah gitu nggak? Waktu itu sebelum ya? Belum terlalu belum parah, yang nyampe belum. udah sekujur tubuh bermasalah. Berapa lama dampingin yang HIV waktu itu?
Seingat sih karena emang udah lama banget ya. Heeh. Kurang lebih 10 bulan, 1 tahun lah. 1 tahunan. 1 tahun. Itu berhentinya karena memang sudah selesai urusan administrasi atau karena mohon maaf beliau wafat? Wafat sih. Wafat ya. Hmm, Laki-laki atau perempuan? Mohon maaf. Perempuan. Perempuan. Ya. Jadi ya apapun yang sudah dilakukan oleh merekanya ya sampai terkena penyakit itunya, satu nggak ada yang luput dari takdir Allah, dan dua kalaupun itu dianggap jadi sesuatu yang berat, sakit, penyakit, kan kita tahu kepahitan ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Bisa jadi dengan taubatan nasuha dan akhirnya penyakit tersebut, akhirnya bisa benar-benar bertobat, terbersihkan lagi daripada dosanya, daripada yang mungkin naudzubillah sehat, tapi bikin lapar jutaan rakyatnya dan lain-lain. Wah ini lebih masya Allah, lebih naudzubillah ya. Dan alhamdulillah ini Kang Asep, kita jeda dulu sebentar. Habis ini kita akan lanjutkan ngobrolan lagi dengan Kang Asep. Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah.